Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video Ivan Gunawan. Erika Karlina akhirnya buka suara soal sang ayah membawa nama Bunda Maria dalam kehamilannya. Alhasil banyak netizen yang ngehujat Erika, salah persepsi kayaknya. Kalau gue nangkapnya bukan maksud mau disamain sama Bunda Maria, tapi lebih ke menteladani aja gitu. Ya kan seperti yang kita tahu, Bunda Maria ini juga kan punya anak tapi nggak punya suami. Tapi beliau berhasil membesarkan anaknya ini sendiri tanpa bantuan suami. Dan berhasil juga menjadikan anaknya ini seorang anak yang diberkati bahkan suci. Kata gue nggak usah dihujat, karena mau gimana lagi, semuanya juga udah terjadi. Masa mau disuruh digugurin kan nggak mungkin. Dengan memutuskan melahirkan anak ini ke dunia, kata gue ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawabannya si Erika atas dosa yang udah dia bikin. Lagian kalau gue nggak salah denger gitu ya, Tuhan itu lebih suka sama pendosa yang mau bertobat dan memperbaiki diri ketimbang manusia yang ngerasa paling suci. Karir Mbak Er nggak pernah hancur karena orang nggak jelas itu, enggak, karena Mbak Er tuh orang baik. Jadi kuranglah elok juga saya terlalu nyinyir banget, tentu selaku orang tua sudah tidak juga lagi di tempatnya menurut saya. Support untuk Mbak Erika, pokoknya semangat terus. Masih banyak yang sayang sama Mbak Er. Say hi Koko. Mama sih, Mama. Say hi Koko. Wes kami anu lidah. Ini. Ini. Balik dong. Itu kan sama jadi. Lebih dong. Tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba karena aku menikah gitu. Ayo, gimana lo? Tiba gitu kayak terus mukanya mirip sama aku. Di sini ya? Sumpah, tapi kalau aku punya anak terus cowok, kayaknya Erika juga nggak yakin itu anak si Panda. Sebelumnya congrats dulu ya buat Erika yang baru aja melahirkan beberapa hari lalu. Yang pastinya mau anak panda, mau anak beruang, mau anak lumba-lumba, intinya pasti anak itu ada bapak. Karena kan Erika bukan Bunda Maria yang tiba-tiba hamil lalu punya anak, kayak kan. Dia manusia biasa yang pasti ada yang jebolin sampai akhirnya punya anak. Nah, kita tunggu aja, nanti kan pasti akan terbongkar lah gitu ya. Jangan pada gosip dulu. Gue kenapa ya setiap kali live IG tuh kayak tek gue gatel banget, kayak ada masyarakat ya di dalam. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke DJ Panda guys ya. Yang satunya nyobain pakai filter, yang satunya ogah pakai filter karena jatuhnya doi lebih cantik katanya guys ya. Dan ini ada perbandingan dari DJ Panda dan DJ Bravi ya. Dan kita seperti apa guys? aku tidak pernah membalas orang yang tidak dikenal. Asik, aku tidak akan membalas. Asik. Hei netizen, minimal buka mata picek lu. Lihat nih DJ Panda, dikawal udah kayak artis besar dia. Karena para fansnya itu banyak banget, udah kayak lalat. Waduh, udah kayak lalat katanya guys ya. Lagi Tuh. ngerumunin. Waduh. Ngomongin apa tadi ya? Yang bilang DJ Panda itu cuma terkenal di dunia malam, mata lo buta. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, dewasa, remaja, semuanya suka sama DJ Panda. Dari cewek, cowok suka semua karena dia terkenal di mana-mana. Minimal operasilah mata katarak lu. Anjir. Waduh. Buset, rame bener ya video gue yang bahas tentang selebgram itu. Sebelumnya salam kenal juga ya buat Mbak E. Kode ini sih ya. Kali ini giliran gue ya, yang ngomong dan juga klarifikasi. Coba deh dilihat lagi videonya. Gue tidak pernah mengomentari bapaknya, tapi gue hanya mengomentari isi chatnya yang disandingkan dengan Bunda Maria. Ya buat orang awam, gue yakin semua orang tahulah kalau Bunda Maria itu hamilnya bukan karena pernikahan, tapi ya karena Roh Kudus, ya nggak? Jadi udah pasti semua orang ngehnya ya, ini masalahnya masalah kehamilan, bener nggak? Ketika orang ngomong Bunda Maria, hal yang terlintas di pikirannya itu adalah perawan yang suci. Ini di agama gue ya.
di Alkitab gua seperti itu ya. Perawan yang suci, yang diteladani sama Bunda Maria itu yang paling dominan itu adalah kepatuhannya ya, karena dia menjalankan misi Tuhan. Bener nggak? Sedangkan kalau untuk meneladani kesabaran, di otak gue itu adalah Ayub yang sabar menanggung penderitaan, padahal dia bukan orang berdosa. Ya, ada lagi Abraham yang sabar menunggu keturunan. Ya, jadi kalau Bunda Maria di otak gue itu adalah tentang yang berbau-bau kehamilan, begitu. Dan poin yang kedua nih yang paling penting nih ya, kan lu adalah seorang public figure ya. Jadi gue mau nanya dulu, tujuan lu apa memposting grup WhatsApp keluarga lu ke grup fans-fans lu itu? Coba jawab, tujuannya apa? Apakah menarik simpati orang atau apa? Jadi kalau lu adalah seorang public figure yang punya banyak fans dan juga banyak followers ya, dengan lu memposting itu di sosial media lu ya, itu akan mengundang semua orang untuk berkomentar, termasuk gue sebagai netizen ya. Gue berhak untuk mengomentari, dan gue mengomentari dari sisi pandang gue ya. Jadi kalau misal tidak mau dikomentari, lebih baik nggak usah diposting biar orang nggak tahu ya, cukup internal aja yang tahu gitu. Tapi kalau sudah berani diposting, ya udah, jangan berasa risih kalau misalnya orang berpendapat tidak sesuai dengan pemikiran lu. Terus lu bilang lu bukan orang suci. Sama, gue mah kagak ada suci-sucinya cuy. Lu tahu kan kasus gue 8 tahun lalu. Nah, itu udah membuktikan gue itu sampah masyarakat dulu pada saat itu. Tapi lu lihat gue yang sekarang, itu kasus 8 tahun lalu. Lihat gue yang sekarang ya. Seberapa banyak perubahan yang gue alami dalam hidup gue, dan gue bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Itu yang penting ya. Masa lalu ya udah, biarkanlah masa lalu. Kayak ada lagunya tuh, masa lalu, biarkan masa lalu. Ya sama ya. Jadi kalau misalnya lu emang mau berubah ya, menganggap suatu kejadian itu adalah suatu teguran, dan lu mau meneladani sikap Bunda Maria, nggak perlulah diposting. Nggak perlu, cukup tunjukkan ke masyarakat kalau kita tuh sudah berubah. Contohnya gue, real, nyata ya. Jadi kagak ada ya istilah sok suci ya. Gue juga tidak pernah menutupi kalau gue juga punya aib, punya kasus. Semua orang juga punya aib. Lu kira lu Tuhan kagak punya aib? Manusia sempurna, semua orang juga punya ya. Tapi kalau lu emang mau berubah, mau lebih baik lagi ya, ya udah, tunjukkan ke kita semua. Sama seperti gue yang menunjukkan kepada kalian semua kalau gue itu sudah berubah ya. Gue gak pernah menutupi kasus gue, aib gue ya. Bahkan gue sering ceritain di live ya, di video-video lama gue ya. Tapi masa gue ceritain terus, lu orang bosen kali ya nggak? Oke, gue mah nyantai aja. Intinya tuh semua orang punya aib ya, kagak ada yang suci, karena lu bukan dewa, bukan Tuhan ya. Lihat hidup gue yang sekarang, gue udah jualan nih, koper gue banyak banget ya. Makanya jangan cuma nonton doang, belajarlah koper sama Ko Denis tuh. Bukan koper doang, ada ransel juga. Tuh, cakep-cakep semua ya. Tuh, merek gue tuh, Savage. Ada Metaverse koper. Tuh, ada Travelgate. Tuh, mampir sini ke toko. Tuh, guys ya. Buat kalian mau cari koper tuh, bisa datang ke Ko Denis ya. Tuh, di apa tadi, software ya. Nah, sependapat sih guys ya. Ketika ada menyangkut kautkan dengan Bunda Maria, mungkin ya orang juga beda lah kasusnya gitu ya. Kalau Bunda Maria emang masih masih perawan, sedangkan Mbak E ini kan ya kalian tahu sendiri ya, main bungkus gitu guys. Entah itu beneran atau maksudnya beneran bercandaan dia di podcast atau emang kelakuannya seperti itu guys ya. Dan menurut kalian gimana nih terkait beberapa info DJ Panda, Mbak E sama DJ Bravi ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya. See you.